Hanya bersama aku langsung jam 14.42 Hijriah. Pagi hari ini akan segera kita ikuti bersama tausiah dari Majelis Taklim Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri. Untuk hari ini Rabu 9 Ramadan 1442 Hijriah atau 21 April 2021. Tausiah akan disampaikan oleh Bapak Muhyiddin MID dengan mengenai satu tema memerdekakan sholat. Dari istri mewakili bergegas satukan salam lagi dan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan sayyida suhur wa anzala fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terbaik, atas nikmat yang terindah yang hari ini kita rasakan. Kita membuktikan bahwa nikmat itu ada pada kita sekalian. Kita telah membuktikan dan merasakan sendiri bagaimana udara bisa kita hirup masuk ke hidung kita, masuk ke kerongkongan kita, masuk ke dalam paru-paru kita dan mengirimkan beserta darah mengalir ke sekujur badan kita, sehingga kita tidak merasakan pusing karena tercukupi udara atau oksigen yang masuk kepada diri kita. Ini bukti bahwa Allah adalah betul-betul memberikan nikmat dan anugerah yang terbaik dan terindah yang saat ini kita rasakan. Kita bisa menengok ke saudara-saudara kita yang saat ini untuk mendapatkan oksigen harus membeli dan harus berada di rumah sakit. Ini karunia yang kita syukuri. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sang suri teladan, sang pembawa kebenaran, sang pencerah kehidupan dunia ini, agar manusia dan semua alam ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Pendengar dimanapun Anda berada dan dalam posisi apapun, alhamdulillah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena itu adalah kunci satu-satunya kesuksesan di dunia dan kunci keselamatan kita di akhirat kelak untuk mendapatkan kenikmatan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, saat ini kita akan membahas menegakkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Jamaah pendengar radio Kiri Suara dimanapun Anda berada, ayat yang baru kita dengar tadi terdapat di dalam surat yang ke-14, surat ke-16 dari surat Toha ayat 14 atau juz yang ke-16. Ayat tersebut menegaskan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan goal atau tujuan didirikannya ibadah sholat, yaitu lidzikri, untuk mengingat Allah. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 164 kata yang terkait dengan sholat dan
turunannya. Dari jumlah itu tidak ada kata-kata perintah sholat dengan memakai kata if'alu atau turunannya, yang artinya adalah kerjakanlah. Tetapi semuanya memakai kata aqama, aqimu, yang artinya adalah dirikanlah. Dengan menggunakan kata mendirikan, aqama, aqimu, dan derivasinya, selain mengandung unsur lahir, juga mengandung unsur batiniah. Hal ini berbeda juga jika menggunakan kata if'alu atau kerjakanlah, yang hanya mengandung makna lahir tanpa ada unsur batin. Pendengar yang dirahmati Allah, penggunaan kata aqama, aqimu dalam perintah sholat dimaksudkan agar sholat yang kita kerjakan tidak hanya sekedar gerakan fisik, namun juga harus penuh dengan kekhusyukan dan kehadiran hati. Karena nilai-nilai semacam inilah yang akan memberi pengaruh positif di dalam kehidupan seseorang. Ketika sholat dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan syarat, sah, dan rukun sholat, atau dikerjakan namun hatinya lalai, maka sholatnya akan sia-sia. Karena seperti ayat yang kita dengar tadi, bahwa tujuan inti diperintahkannya sholat adalah untuk mengingat Allah. Mitra pendengar yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kalau kita sholat malah yang diingat adalah kendaraan kita, handphone kita, smartphone kita, pekerjaan kita, atau yang lain-lain, atau yang sedang kita cari? Biasanya seperti itu ya, pengalaman. Tentu semua itu tidak sesuai dengan tujuan diperintahkannya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu tidak lain adalah menunjukkan kemiskinan, kerendahan hati, ketundukan hati, keluhan jiwa, dan penyesalan mendalam terhadap dosa, seraya meletakkan kedua tangan dan membisikkan, "Ya Allah, ya Allah." Maka barang siapa tidak melakukannya, sholatnya tidak sempurna. Riwayat ini berasal dari hadis An-Nasai, Turmudi, dan Ahmad. Mitra pendengar, dimanapun Anda berada, sering orang bertanya, kenapa sih banyak orang Islam yang rajin melakukan sholat, namun tetap juga korup, rajin kedukun, memperjualbelikan hukum, melakukan perzinahan, bahkan bila dia seorang penguasa, dia berbuat zalim terhadap rakyatnya, menterlantarkan rakyatnya, menterlantarkan keluarganya. Kenapa semua ini terjadi? Bukankah Allah berkalam dalam firman-Nya, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Perlu diketahui bahwa ritual ibadah termasuk sholat tidaklah dimaksudkan hanya untuk mendirikan dan Allah hanya untuk diri dan Allah semata. Perlu diketahui bahwa ritual ibadah termasuk sholat tidaklah dimaksudkan hanya untuk diri dan Allah semata, tetapi dimaksudkan sebuah ibadah yang mampu membawa kepada perubahan diri dan sosial. Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari diri kita. Allah Maha Kaya, Innallaha ghaniyun hamid. Dan seluruh makhluk ini fakir, butuh kepadanya. Al-Fatir ayat 15. Kita jangan sampai salah pengertian bahwa ketika kita melakukan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kita. No, tentu tidak.
Oleh karena itu, tidak seorang pun menjalankan sholat tetapi tetap rajin melakukan berbagai kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, maka bisa dipastikan bahwa sholatnya gagal dan sia-sia. Muspro, gatot, gagal total. Sholatnya tidak membawa efek apapun terhadap dirinya. Mereka termasuk fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, sebagaimana di dalam surat Al-Maun ayat 5. Lalai dari apa yang menjadi tujuan pelaksanaan sholat. Goal sholat itu adalah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyadari kalau sholatnya itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu, pemenuhan syarat dan rukun sholat ternyata tidak cukup menjadikan sholat kita termasuk bermakna di sisi Allah. Sholat yang memberikan makna di sisi Allah adalah sholat yang dilakukan dengan kekhusyukan, ketawaduan, ketundukan, dan penghayatan makna yang ada di dalam sholat itu sendiri, yaitu doa-doa yang kita panjatkan. Tidak hanya sekedar gerakan fisik yang hanya membuat capek saja. Kalau tidak diiringi dengan keikhlasan, sholat itu akan menjadi berat, menjadi lelah, dan merasa capek. Karena tidak sampai pada ulu hati kita. Apalagi sholat yang dilakukan dengan tujuan mencapai pujian, yura'unan nas, untuk mendapatkan pencitraan. Ya, kalau mau mencalonkan jabatan-jabatan strategis publik, untuk pencitraan, sholatnya menjadi rajin. Kalau semacam itu, tujuan sholat bukan seperti itu. Tapi justru sebaliknya, itu akan melecehkan sholat yang semacam itu. Sholat semacam itu adalah sholat orang munafik. Maka tidak heran jika sholatnya tidak memberikan efek positif dalam kehidupannya. Rajin sholat tetapi rajin juga berbuat maksiat. Ini berarti tidak sampai dari tujuan sholat. Tujuan menegakkan sholat itu adalah innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sebagaimana telah kita singgung sedemikian sebelumnya. Kehusukan dan kehadiran hati dalam sholat akan memberikan efek positif dalam perilaku dan kepribadian seseorang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dalam sabdanya, barang siapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, niscaya akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tobroni dan Al-Mardawai dengan sanad yang cukup baik. Maka tidak heran jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penilaian bahwa banyak orang yang mengerjakan sholat, namun yang ia terima hanyalah penat dan lelah. An-Nasa'i. Mitra pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur dalam bulan suci Ramadan ada sholat tarawih yang akan memberikan nilai lebih kepada kita sekalian bila kita menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Maka perlu kita renungkan bagaimana beribadahnya para sufi yang mereka setulus hati untuk beribadah kepada Allah. Konon di tengah munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sufi perempuan, Rabi'atul Adawiyah, berseru, "Wahai Tuhanku, seandainya engkau mengetahui bahwa aku melaksanakan perintahmu karena mengharap surgamu, maka tutuplah pintu surga untukku. Dan jika engkau mengetahui bahwa aku meninggalkan laranganmu karena takut nerakamu,
maka masukkanlah aku ke dalam neraka-Mu. Ibadah para sufi adalah ibadah yang dilakukan tanpa pamrih. Bagi para sufi, ibadah adalah bukti nyata kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Ibadah yang dilandasi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam tingkatan ibadah seperti ini, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali bukan karena mengharap pahala. Sebaliknya meninggalkan larangannya juga bukan karena menghindari dari dosa. Pendek kata, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah landasan utama ibadah para sufi. Kita bisa meneladani dan bisa mempraktekkan bagaimana ibadahnya para sufi sampai pada level yang sangat tinggi di dalam pencapaiannya. Pada hakikatnya, tingkatan ibadah seperti ini bukan hanya monopoli para sufi, tetapi mestinya juga merupakan ibadah setiap mukmin, laki-laki maupun mukmin perempuan. Inilah yang sejak 14 abad yang lalu ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan istilah ihsan di dalam ibadah. Ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang hakikat ihsan, Rasulullah SAW menjawab dan bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Jadi kehadiran hati di sini memposisikan diri bahwa Allah melihat gerak-gerik dan perbuatan kita di dalam beribadah dan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Mitra pendengar, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Belum maksimalnya kontribusi ibadah umat Islam dalam membentuk masyarakat religius dengan etika dan moral yang tinggi, boleh jadi karena praktek ibadah seperti sholat ini masih terbatas pada dimensi fikih. Sholat misalnya, seseorang dianggap sudah melaksanakan sholat jika sudah memenuhi jumlah rakaat, rukun dan syaratnya. Sholat belum ditinjau dari fungsinya sebagai media ibadah yang memberikan pengalaman berkomunikasi secara intensif dengan Sang Khalik bagi pelakunya. Akibatnya, ibadah tidak memberikan efek yang dapat membangun kepribadian pelakunya. Tak aneh jika kemudian pelaku ibadah tetap saja berperilaku amoral dan menyimpang dari nilai-nilai sosial, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra pendengar dimanapun Anda berada, hal ini menjadi bukti bahwa pelaku ibadah belum sampai kepada esensi ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah yang mampu mengubah perilaku manusia dengan landasan kemurnian ketaatan dalam menjalankannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka diperhatikanlah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, mukhlisina lahuddin, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Dinul Qayyim Al-Bayyinah ayat 5. Praktek ibadah yang selama ini kualitasnya lebih banyak ditinjau dari aspek fikih, sudah saatnya ditingkatkan menjadi ibadah yang lebih bernilai tasawuf. Artinya, ibadah tidak lagi hanya dinilai dari sah
atau tidaknya dilaksanakan menurut fikih, tetapi seberapa jauh ibadah itu mampu memberikan pengalaman berkomunikasi spiritual yang mendalam dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pelakunya. Jika ini terwujud, maka ibadah sangat berpengaruh positif terhadap perilaku pelakunya, baik dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan manusia dan lingkungannya. Kalau hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kepada Allah itu adalah dengan sebaik-baiknya, maka hubungan sesama manusia, hablum minan nas, dan dengan bi'ah atau lingkungan kita akan baik. Jadi ibadah yang kita lakukan memberikan dampak positif kepada kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Mitra pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu, marilah pada masa Syamur Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini, kita pupuk, kita tingkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitasnya, sehingga akan menjadi bekal kita selama 11 bulan berikutnya, menjadi mutiara-mutiara kebaikan, menjadi amal-amal yang terbaik, ahsanu amala yang kita lakukan. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagus-bagus peluang, seindah-indah kesempatan, dan sebaik-baik anugerah yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Semoga pandemi Corona 19 ini segera lenyap dan kita semuanya bisa kembali beraktivitas dengan normal, tetapi tetap menjaga kesehatan diri kita, kesehatan lingkungan, dan kesehatan bangsa dan negara, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun wafur. Tentunya dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para pemimpinnya, ibadah yang dilakukan oleh rakyatnya, semuanya ditujukan kepada Allah, tetapi dampaknya adalah sosial masyarakat kita akan damai, tentram, dan terjadi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dalam kemakmuran, dan kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga cita-cita, harapan, dan tujuan dari ibadah yang kita lakukan bisa tercapai, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mukhlisun, orang-orang yang beruntung karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana, goda rencana, yang akhirnya kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat. Itulah yang bisa kami sampaikan. Dengan menegakkan sholat, maka hidup kita akan sempurna sebagai orang yang muttaqin, yang sukses di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.